Shalom, Horas Amanginang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berkumpul dan beribadah di malam terakhir pada tahun 2022 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2022 ini dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ya Tuhan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam 1 tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia selalu membuat rancangan yang indah bagi kita. Rancangan damai sejahtera, itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu jugalah yang harus kita pegang teguh agar kita bersukacita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Untuk semua itu, marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kupuji Kau ya Tuhanku. Ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, derita bukan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hatiku ku serahkan ke dalam kasih.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Mata dan penglihatanku hanya pada Tuhanku. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah akhir tahun ini, tertulis pada kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan 61. Kita baca secara responsoria. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya
dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihat ku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatanku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Tritunggal Allahku, ujilah hatiku, tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagi-Mu. Nyatakan kepadaku semua belas kasih-Mu. Kini hidupku bahagia, Tritunggal Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang-inang, informasi untuk ibadah di esok hari di tahun baru tanggal 1. Kita akan melakukan ibadah hanya satu kali,
pada pukul 10 dengan menggunakan bahasa Batak. Demikian informasi dari Parhalado Huria kita. Selanjutnya, masuk dalam pembacaan Beri Huria dan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Amang Uluan Pendeta kita, Amang Pendeta Anwar Nababan. Horas Shalom untuk kita Manginang. Horas. Baiklah, saya akan membacakan berita jujur tahun Huria atau Beri Huria di gereja kita tahun 2022. Marilah kita ikuti dengan sabar dan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, pendahuluan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 3. Terpujilah nama Allah Bapa dalam Yesus Kristus Raja Gereja atas kasih setianya yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan gerejanya di dunia ini sepanjang tahun 2022. Banyak kebaikan dan kemurahan Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda sampai saat ini. Kalau bukan karena kasih setia dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, barangkali kita sudah mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan pelayanan gereja sebagai dampak dari COVID-19. Tetapi puji Tuhan, Allah masih tetap setia menjagai dan memelihara kehidupan umatnya dan gerejanya. Oleh karena itu kita harus mengakui bahwa hanya dengan kuasa tangan Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita dari berbagai pencobaan di dunia. Terpujilah Tuhan Allah hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sebab dialah Allah penyelamat kita. Dialah Gembala Agung kita yang tak henti-hentinya memelihara, menjaga, menuntun dan mengarahkan perjalanan hidup semua warga jemaat HKBP Bogor, Resok Bogor dari hari ke hari hingga saat ini. Kita patut bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih setianya yang selalu memelihara kehidupan kita setiap saat. Dalam terang tema Natal Umum 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12. Kita diingatkan bahwa keselamatan Allah itu pasti akan terlaksana dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghalang-halanginya. Kelahiran Yesus Kristus di dunia ini adalah bukti nyata bahwa Allah berkuasa menyatakan kasih-Nya kepada umat Allah dengan caranya sendiri. Ada banyak jalan Allah yang dinyatakan pada kita untuk menyertai dan memelihara kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu kita pun dituntut untuk memberitakan kasih dan penyelamatan Allah itu ke dunia sekitar kita, dimanapun kita berada. Tuhan mengaruniakan berbagai kemampuan, kreativitas dan juga berbagai cara kepada kita untuk memberitakan Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Dia selalu hadir setiap saat karena Dia peduli kepada kita. Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki supaya kita hidup di dalam cinta kasih persaudaraan dan kita terpanggil meninggalkan segala bentuk-bentuk egoisme, kedengkian, kesombongan diri dan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih Kristus. Tahun 2022 HKBP telah menetapkan sebagai tahun kesehatan. Dalam tahun kesehatan ini HKBP mengajak seluruh warganya untuk sehat sepikir dalam mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan persekutuan di gereja. Kita sehat sepikir untuk ikut serta dalam setiap aras pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud nyata dari iman kita kepada Yesus Kristus Raja Gereja. Meskipun banyak tantangan, tetapi Tuhan memampukan kita untuk mengatasi semua tantangan itu dalam semangat tahun kesehatan. Dan sekalipun kegiatan pelayanan kita dalam rangka tahun kesehatan masih terbatas karena dampak dari COVID-19 masih terasa, tetapi gereja kita terus berbenah diri melakukan pelayanannya. Sebab pelayanan itu tidak boleh berhenti. Umat Tuhan harus terus-menerus bergerak untuk melakukan pelayanan dimanapun ia berada, karena Tuhan setia menyelamatkan kita dari berbagai tantangan dan kesulitan yang ada. Melalui tahun kesehatan itu kita terpanggil untuk menjadi pribadi yang berperan aktif menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Kalau Allah beserta kita, maka kita juga harus yakin bahwa Dia pasti akan menyertai kita untuk memberikan perhatian kepada sesama. Oleh karena itu, semua warga jemaat terpanggil dalam pelayanannya.
Sudah menjadi tradisi dalam perjalanan gereja HKBP di seluruh dunia ini bahwa setiap akhir tahun tanggal 31 Desember pada ibadah akhir tahun atau perpunguan bodari ujung tahun selalu disertai dengan penyampaian beri huria dan laporan keuangan. Penyampaian beri huria dan laporan keuangan 1 tahun berjalan adalah merupakan kesaksian apa dan bagaimana pertumbuhan persekutuan jemaat sepanjang 1 tahun ini dan bagaimana kita mempersiapkan diri menjalani tahun berikutnya. Harapan kita semua tentunya ada peningkatan pelayanan di gereja kita dari tahun ke tahun sehingga iman kita bertumbuh teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus Raja Gereja. Menyikapi berbagai ancaman di tengah-tengah kita, gereja bersama dengan warga jemaatnya terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Gereja harus meningkatkan penata layanan dan pelayanannya sebagai anggota tubuh Kristus melalui pemberitaan dan pengajaran firman Allah yang dimulai dari anak sekolah minggu hingga kepada orang dewasa. Pertumbuhan iman setiap pribadi warga jemaat harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan gereja. Melalui tahun kesehatan gereja mendorong supaya setiap warga jemaat meningkatkan persekutuan keluarga setiap hari dengan firman Tuhan sebagai basis pembelajaran dan pertumbuhan iman, karakter, sikap dan mentalitas setiap warga jemaat sehingga ia menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam kehidupan masyarakat yang harmoni, rukun dan damai. Warga jemaat yang setia kepada firman Tuhan akan menjadi pribadi yang rajin beribadah, rajin bersekutu serta rajin melakukan yang baik terhadap sesama dan lingkungan masyarakat sekitarnya tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Dalam rangka menjadi pribadi yang beriman teguh, pribadi yang rajin bergereja dan melakukan yang baik, maka tahun 2023 yang akan datang telah ditetapkan HKBP menjadi tahun profesionalisme seiring dengan pemberlakuan sistem sentralisasi keuangan HKBP. Semua terpusat dan ditanggung oleh sentralisasi keuangan ini, antara lain belanja semua pelayan HKBP, anggaran pusat, anggaran distrik, anggaran resort dan sebagainya. Di dalam sentralisasi keuangan itu ada harapan akan tercipta perubahan perilaku warga jemaat dan para pelayannya untuk saling tolong menolong menanggung beban dari saudara-saudara kita seiman yang butuh pertolongan. Oleh karena itu setiap pelayan gereja dan warga jemaat didorong untuk membangun diri menjadi orang-orang yang profesional dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari. Melalui tahun profesionalisme ini kita diingatkan untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat secara profesional sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Sebelum kita melangkah memasuki tahun baru 2023, marilah kita melihat sejenak ke belakang sejauh mana perkembangan pelayanan gereja kita sepanjang tahun 2022 dan apa saja harapan yang akan kita capai tahun 2023 untuk lebih meningkatkan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Dengan hikmat dari Allah, marilah kita jadikan semua pengalaman hidup yang kita jalani sepanjang tahun 2022 menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang teguh untuk meraih keberhasilan hidup. Buanglah segala keluh kesah dan kemalasan, marilah kita songsong masa depan yang lebih baik bersama Immanuel, Allah bersama kita. Yang kedua, penata layanan jemaat atau pakobasion nihuria di dewan-dewan. Pelayanan dan pembinaan persekutuan jemaat melalui organ-organ kepelayanan sepanjang tahun 2022 belum berjalan secara maksimal karena dampak dari pandemi COVID-19. Banyak tuntutan panggilan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam program kerja di masing-masing dewan dan seksi tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Meskipun ibadah pertangyangan sudah dilaksanakan secara on-site dan online, tetapi jumlah jemaat yang mengikutinya masih sedikit. Demikian juga di ibadah sekolah minggu, PHD INA, AMA, Lansia, RNH KBP masih belum banyak yang belum mengikutinya meskipun kegiatan tersebut sudah dilaksanakan secara on-site. Dalam penulisan beri huria yang disampaikan pada tanggal 31 Desember 2022 ini, kami para pelayan full-timer mengajak semua perhalado, dewan, seksi, pengumuman kor, guru sekolah minggu, tim kesehatan, panitia pembangunan dan seluruh warga jemaat untuk melihat bersama-sama perjalanan gereja HKBP Bogor yang kita cintai ini dalam segala aktivitas kepelayanan sepanjang tahun 2022. Di dalam keterbatasan kegiatan pelayanan di gereja, kita harus mengakui dan mengucap syukur bahwa hanya pertolongan dan kasih karunia Allah sajalah, maka gereja masih dimampukan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada warga jemaat.
Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya harus berperan aktif mewujudkan kedamaian dan ketentraman dengan menjaga sikap perilaku seturut dengan kehendaknya. Tuhanlah yang senantiasa menyertai gerejanya. Dalam penyampaian beri huria ini akan disampaikan perjalanan pelayanan gereja sepanjang tahun 2022. 1. Kebaktian minggu atau permingguan. Tahun 2022 kegiatan pelayanan ibadah minggu sampai dengan bulan Agustus 2022 dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tapi seiring dengan penyebaran COVID-19 sudah mulai mereda, maka Parhalado memutuskan bahwa ibadah minggu dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pukul 7, pukul 10, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Pada umumnya semua pelaksanaan ibadah tersebut berlangsung dengan baik dan lancar. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang selalu setia hadir untuk mengikuti ibadah minggu, sekalipun masih banyak warga jemaat gereja kita yang tidak datang beribadah. Jumlah jemaat yang bisa hadir di gereja tidak lagi dibatasi. Artinya kehadiran sudah bisa 100% dari kapasitas ruang gereja. Tetapi semua warga jemaat yang datang beribadah di gereja masih harus mengikuti protokol kesehatan, antara lain divaksin, cuci tangan, dan pakai masker. Ibadah minggu juga sudah mulai diperlonggar, di mana paduan suara sudah diperbolehkan mengisi lagu pujian di setiap ibadah minggu. Rata-rata jumlah jemaat yang hadir beribadah di ibadah pagi pukul 7 rata-rata 500 orang, ibadah pukul 10 rata-rata 560 orang, ibadah pukul 14 atau pukul 2 siang rata-rata 250 orang, ibadah pukul 5 sore rata-rata 250 orang. Memasuki rumah ibadah berarti menempatkan diri dalam ruang, waktu, dan tempat perjumpaan dengan Allah yang Maha Kuasa dalam sikap siap sedia, hormat, dan tunduk dengan puji-pujian. Tetapi harus kita sadari bahwa rumah kita adalah juga menjadi gereja mini untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah tetap hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu kita. Hanya saja barangkali masih banyak dari warga jemaat kita yang belum menyadari akan hal tersebut, sehingga masih banyak warga jemaat yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah minggu. Dari catatan ini dapat disimpulkan bahwa kita harus lebih banyak memperbaiki sikap dan perilaku kita melalui peribadahan di gereja maupun di rumah masing-masing, supaya kita benar-benar menikmati perjumpaan dengan Allah penuh sukacita. Pelayanan kepada anak sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu gereja kita sampai dengan pertengahan tahun 2022 dilaksanakan secara live streaming. Tetapi karena penyebaran COVID sudah mulai reda, Parhalado memutuskan bahwa kebaktian sekolah minggu sudah bisa dilaksanakan secara onsite. Demikian juga dengan pelaksanaan pengajaran firman Tuhan sesuai dengan horong atau kelas masing-masing sudah dilaksanakan secara onsite. Ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan secara online dan onsite dipimpin langsung oleh pendeta dan sintua, dan kemudian dilanjutkan pengajaran firman Tuhan di kelas masing-masing. Kegiatan proses belajar mengajar firman Tuhan berjalan dengan baik. Rata-rata kehadiran sekolah minggu yang hadir beribadah secara onsite atau di gereja, yaitu ibadah pagi antara 210 sampai 230 orang, ibadah siang antara 150 sampai 170 orang. Ibadah sekolah minggu di sektor juga ada, yaitu sudah dimulai di sektor Hermon yang dilaksanakan 1 kali 1 bulan yang dipimpin oleh pendeta, kemudian sintua sektor dan guru sekolah minggu dari sektor Hermon. Tempat pelaksanaan ibadah sekolah minggu di sektor Hermon 1 kali sebulan dilaksanakan di rumah Amang Situmorang. Beberapa kegiatan pelayanan kepada anak sekolah minggu di tahun 2022 ini yaitu mengadakan bonataon sekaligus ibadah pembukaan pelayanan sekolah minggu, kemudian ibadah sekolah minggu secara live streaming dan onsite, pelayanan sermon guru sekolah minggu, pemilihan seksi sekolah minggu periode 2022-2024, pesta parheon sekolah minggu dengan perlombaan setiap kelas atau horong, ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah secara live streaming. Kemudian guru-guru sekolah minggu mengadakan ulangan tengah semester untuk anak-anak kita di sekolah minggu. Kemudian perekrutan warga jemaat yang mempunyai keahlian dalam bidang pembuatan dan pengeditan video untuk melayani di sekolah minggu. Kemudian talk show di sekolah minggu HKBP Bogor. Ada kebaktian padang sekolah minggu di Kebun Raya Bogor. Kemudian pelatihan dan retreat guru sekolah minggu. Kemudian mengadakan acara pelepasan remaja kelas 3 masuk ke remaja. Kemudian mengadakan kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI di Bukit Tunggul. Mengadakan ekstrakurikuler bermain gitar.
Kemudian ada perayaan Natal sekolah minggu yang dilaksanakan secara onsite, kelas horong pagi, kemudian kelas horong siang, kemudian kelas horong siang yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Yang ketiga, pelayanan kepada seksi remaja dan seksi Naposo Bulung. Pelayanan gereja kepada seksi remaja dan Naposo Bulung masih belum terlaksana secara keseluruhan karena dampak dari pandemi COVID-19. Penelahan Alkitab atau PA remaja dan Naposo Bulung dilaksanakan secara onsite di gereja di gedung sekolah minggu. Ada beberapa kegiatan remaja dan Naposo di tahun 2022 ini, antara lain pelayanan PA remaja, kemudian pemilihan seksi remaja periode 2022-2024, kemudian ada retreat bersama dengan pelajar CD, ada pasca bersama Naposo Bulung, kemudian mereka juga mengadakan bazar, dan Natal gabungan remaja dan Naposo Bulung. Kemudian untuk pelayanan Naposo Bulung yaitu melaksanakan penelahan Alkitab secara onsite dan juga pemilihan seksi Naposo Bulung periode 2022-2024, kemudian mengadakan retreat Naposo Bulung dan remaja, kemudian ada pasca bersama remaja, kemudian mengadakan seminar Naposo dengan judul Love and Culture, kemudian mengikuti kegiatan Natal Distrik dan Natal gabungan RNHKBP. Yang keempat, pelayanan kepada seksi perempuan. Pelayanan PHD kepada seksi perempuan dilaksanakan secara online dan juga onsite. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan secara online atau virtual Zoom dan onsite, antara lain yaitu ibadah kategorial seksi perempuan secara onsite dan juga online. Kemudian ada ibadah Bonataun seksi perempuan, pelayanan PHD Ina dan Punguan Inahana, kemudian pesta parheheon seksi perempuan, kemudian webinar dengan tema edukasi kesehatan reproduksi dalam rangka parheheon seksi perempuan, kemudian ada lomba fotografi dengan tema perempuan dan gereja dalam rangka parheheon seksi perempuan, ada fragmen dan kur dalam ibadah pasion, melakukan bazar online untuk kegiatan seksi perempuan dan juga bazar untuk pesta parulupun gereja kita. Kemudian melakukan kerja bakti dalam rangka pesta parheheon seksi perempuan, kemudian pemilihan seksi perempuan periode 2022-2024, mengadakan pelatihan kepada anggota seksi perempuan untuk menjahit, kemudian menyanggul dan juga payet. Kemudian mengadakan kunjungan gerejawi ke AKBP Citra Raya Balaraja Banten, kemudian Punguan Inahana melakukan kunjungan gereja ke AKBP Bincarung, dan SP kita menjadi panitia pelaksana Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap untuk Rayon 1, mengadakan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan RI sekaligus kebaktian Padang seksi perempuan. Kemudian mereka mengadakan dekorasi Natal bekerjasama dengan panitia Natal dan perayaan Natal seksi perempuan. Pelayanan kepada seksi AMA dilaksanakan secara onsite dan juga kegiatan-kegiatan lain yaitu pelayanan PHD, pemilihan seksi AMA periode 2022-2024, mengadakan kunjungan gerejawi ke AKBP Ciluar, KBP Cirebon, HKBP Kandang Roda. Seksi AMA juga mengadakan PHD secara onsite dan latihan KOR dan mengadakan kerja bakti dan dekorasi Natal bekerjasama dengan panitia Natal dan perayaan Natal AMA. Kemudian pelayanan kepada seksi lansia, pelayanan PHD kepada seksi lansia dilaksanakan secara online dan onsite. Juga untuk kegiatan-kegiatan lain, ibadah perdana lansia tahun ini dan sekaligus syukuran awal tahun lansia. Kemudian ada pemilihan seksi lansia periode 2022-2024, melakukan kebaktian Padang seksi lansia di Bukit Tunggul. Kemudian mengadakan kunjungan kasih ke rumah anggota lansia, melakukan senam sehat Indonesia sebelum PHD dilaksanakan. Jadi setengah tahun terakhir ada senam sehat untuk lansia, tetapi karena gurunya kurang sehat, mereka menghentikan untuk sementara. Kita doakanlah gurunya cepat sehat supaya senam itu bisa berlanjut. Saya sudah mengikutinya dengan Abang Pendeta Samuel, enak sekali. Ya, makanya kami tambah muda sedikit. Ya. Kemudian seksi lansia mengadakan perayaan Natal lansia. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian rumah tangga atau pertanggungan sektor. Pelayanan gereja dalam kebaktian rumah tangga atau pertanggungan sektor dilaksanakan secara onsite di gereja dengan tuan rumah terdiri dari satu sektor dan sektor lainnya mengikuti secara virtual Zoom karena pandemi COVID.
Penutupan pertanian sektor dilaksanakan di gereja. Meskipun pertanian sektor dilaksanakan secara onsite dan virtual Zoom, masih banyak warga jemaat kita yang tidak mengikutinya dengan alasan yang tidak jelas. Mudah-mudahan tahun 2023 keadaan itu sudah normal kembali dan pertanian sektor dapat kita laksanakan kembali di rumah warga jemaat. Jadi tidak lagi di gereja, sudah dikembalikan ke laptop, yaitu ke rumah warga jemaat. Jadi siap-siaplah kalian amanginangnya menjauhi pertanian nanti, supaya persekutuan kita lebih banyak. Selama COVID ini yang hadir hanya sekitar 30, 40, 50. Yang paling banyak pernah 70. Itu pun pertama sekali aku khotbah. Muharram nang jamitan ipat di tahun terbodoh. 75 orang hadir. Sejak itu menurun. Gak tahu entah kenapa menurun. Mudah-mudahan tahun depan bisa berlanjut dengan baik. Kemudian pelayanan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus di tahun 2022 gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus setiap bulan genap minggu kedua. Demikian juga pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu Jumat Agung, maka tidak konah porsiaon, dan juga pesta Natal pertama dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pelayanan sidi atau maka tidak konah porsiaon. Tahun 2022 pelayanan lepas sidi maka tidak kona persiawan dilaksanakan tanggal 10 Juli 2022 kepada pelajar sidi reguler angkatan 2021-2022 sebanyak 65 orang dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Gereja juga melaksanakan pelayanan lepas sidi kepada pelajar sidi intensif kepada 7 orang dan baptisan dewasa kepada 2 orang yang datang dari agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, pelayanan kesaksian atau Dewan Marturia. Untuk memulai pelayanan Dewan Marturia, maka Dewan Marturia melaksanakan pembekalan dan ibadah syukuran Dewan Marturia bersama dengan seksi musik dan seksi sending. Kegiatan seksi sending atau pekabaran Injil yaitu melaksanakan kunjungan sending ke rumah warga jemaat yang sakit menahun, yang mempunyai pergumulan atau masalah berat dan yang jarang datang ke gereja. Kemudian mengadakan pembekalan dan pembinaan bersama dengan seksi musik, pemilihan seksi sending periode 2022-2024, pengumpulan dan penyerahan dana bantuan sending ke perkampungan Bibel Fro HKBP di Sinaksa Pematang Siantar, kemudian mengadakan ibadah bersama dengan warga jemaat yang berprofesi sebagai ojol, supir dan pertambal ban, mengikuti pembekalan sending distrik melalui Zoom, mengadakan kunjungan sending sekaligus pemeriksaan kesehatan ke Pantai Jompo Muara Kasih di Billabong, mengadakan pelayanan ke lapas kelas 2 Peledang Bogor. Kemudian dalam rangka peringatan kematian Yesus Kristus dan juga Natal, gereja melalui seksi sending mengadakan pelayanan perjamuan kudus ke rumah warga jemaat yang sakit menahun atau yang sudah lansia. Dengan demikian, jumlah kunjungan seksi sending selama 2022 ini sebanyak 44 kali ke rumah jemaat, 3 kali pembekalan, 1 kali kunjungan ke panti asuhan, 1 kali kunjungan ke lapas. Semua kunjungan itu dilaksanakan dengan penuh sukacita. Kemudian seksi musik melaksanakan audisi rekrutmen calon pemain musik dan pemandu lagu dan menerima anggota baru pemain musik. Seksi musik juga melaksanakan bulan keluarga dengan mengajak jemaat turut berpartisipasi dalam ibadah minggu dalam bentuk persembahan pujian kelompok vokal grup. Kemudian mengadakan pemilihan seksi musik periode 2022-2024, mengadakan coaching klinik dan resital kepada seluruh pemandu lagu dan menerima anggota baru pemandu lagu. Kemudian mengadakan HKBP Idol untuk kategori anak sampai lansia, kemudian ikut berpartisipasi pada kebaktian padang di sekolah minggu dan membantu pelayanan musik di ibadah sekolah minggu. 4 Romawi pelayanan sosial atau Dewan Diakoni. Seksi Diakoni Sosial melaksanakan kunjungan dan memberikan bantuan ke rumah jemaat yang berkekurangan dalam rangka ruas mengurupi ruas. Bantuan tersebut bersumber dari jemaat HKBP Bogor. Gereja mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian memberikan bantuan 2 juta rupiah per orang kepada 5 orang calon pendeta HKBP yang melayani di daerah Sending Pulau Rupat dalam rangka Huria Mengurupi Huria. Bantuan tersebut bersumber dari salah seorang jemaat HKBP Bogor. Gereja mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dalam rangka program jemaat membantu jemaat, beberapa kegiatan dilakukan oleh seksi diakoni sosial, antara lain menggugah jemaat untuk menyumbangkan pakaian bekas layak pakai atau HP bekas yang layak pakai dan barang-barang bekas lain yang masih layak pakai untuk disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Kemarin kita sudah menyalurkan itu ke saudara kita korban gempa bumi di Cianjur.
di Cianjur ada 3 kotak pakaian bekas diantarkan ke sana. Kemudian membantu perbaikan rumah jemaat yang tidak layak huni dan memberikan tambahan modal usaha kepada mereka. Kemudian melakukan kunjungan kasih ke rumah jemaat yang sakit menahun dan yang mempunyai pergumulan berat. Kemudian melaksanakan pemilihan seksi diakoni sosial periode 2022-2024. Kemudian sehubungan dengan pengumpulan persembahan segantang beras, seksi diakoni sosial meminta kepada semua jemaat untuk bersedia melaksanakan prinsip segantang beras yang diperuntukkan bagi keperluan pelayanan sosial huria dengan bersedia menggantinya menjadi uang sebesar Rp5.000 per orang kali 30 hari sebagai persembahan diakoni pada saat kebaktian pertanggungan Pasion. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2022, gereja melaksanakan bakti sosial Lebaran dengan memberikan sembako murah kepada masyarakat di sekitar gereja dan juga di sekitar perumahan dinas pendeta di Bukit Tunggul. Kemudian dalam menyambut Natal, gereja melaksanakan kegiatan bakti sosial Natal berupa pembagian sembako gratis kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan. Seksi pendidikan mengadakan doa bersama dengan orang tua dan anak tingkat SD, SMP, SMA dalam rangka mengikuti ujian akhir, memberikan bantuan dana pendidikan per semester kepada anak-anak warga jemaat kita yang membutuhkan bantuan. Kemudian melaksanakan pemilihan seksi pendidikan periode 2022-2024. Kemudian melaksanakan ibadah bersama orang tua dan anak SD, SMP, SMA dalam rangka pembukaan tahun ajaran baru. Kemudian memberikan bantuan biaya pendidikan juga kepada anak-anak kita yang membutuhkan pendidikan. Kemudian seksi kesehatan. Dalam membantu pencegahan penyebaran COVID-19, seksi kesehatan bertindak sebagai tim kesehatan gereja yang bertugas melaksanakan protokol kesehatan bagi warga jemaat yang datang beribadah di gereja dan juga acara-acara lainnya. Tim kesehatan gereja kita juga tetap mempersiapkan dengan baik di pintu masuk gereja, yaitu wastafel dan sabun untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan mewajibkan seluruh warga jemaat memakai masker. Jadi setiap warga jemaat yang mengikuti ibadah di dalam gereja sudah terlebih dahulu mengikuti protokol kesehatan di pintu masuk gereja. Kemudian seksi kesehatan mengadakan webinar penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus dan dampak komplikasi di masa COVID-19 dengan narasumber Dr. Dharma SPPD. Seksi kesehatan juga mengadakan webinar kesehatan tentang manfaat donor darah dengan narasumber Dr. Wisnu. Kemudian melaksanakan pemilihan seksi kesehatan periode 2022-2024. Kemudian seksi kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah Bogor mengadakan aksi donor darah dan pengobatan gratis kepada warga jemaat. Kemudian mengadakan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada warga jemaat dan berperan aktif dalam penanganan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Kemudian seksi kemasyarakatan, pemberian 1 ekor kambing untuk kurban dalam rangka Idul Adha ke kelurahan untuk dibagikan kepada masyarakat di lingkungan gereja. Kemudian berkoordinasi dengan para taun dalam penanganan pengamanan Jumat Agung, perayaan Paskah dan Natal. Kemudian melaksanakan pemilihan seksi kemasyarakatan 2022-2024. Kemudian pelayanan kesekretariatan akan dibacakan oleh Sekretaris Surya. Amanginang, akan kami bacakan pelayanan kesekretariatan. Data database statistik jemaat. Jumlah jemaat. Sesuai database jemaat, jumlah jemaat HKBP Bogor tahun 2022 adalah 1.300 KK dengan perincian sebagai berikut. 1. Bapak Ibu 2.237 orang. 2. Naposo Bulung 1.195 orang. 4. 3. Remaja 354. Anak-anak 683 orang. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang bertambah tahun 2022 ini sebanyak 69 kakak. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang pindah tahun 2022 ini sebanyak 21 kakak. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang dikenai hukum siasat gereja atau RPP
tahun 2022 ini sebanyak 5 orang. Jumlah anak warga jemaat HKBP Bogor yang dibaptis tahun 2022 ini sebanyak 63 orang. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang lepas sidi reguler tahun 2022 ini sebanyak 65 orang. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang lepas sidi intensif tahun 2022 ini sebanyak 7 orang. Jumlah anak warga jemaat HKBP Bogor yang menikah tahun 2022 ini sebanyak 20 orang. Jumlah anak warga jemaat HKBP Bogor yang martupol tahun 2022 ini sebanyak 20 orang. Jumlah anak warga jemaat HKBP Bogor yang lahir 2022 ini sebanyak 46 orang. Jumlah warga jemaat HKBP Bogor yang meninggal dunia tahun 2022 ini sebanyak 35 orang. Jadi jumlah warga jemaat gereja kita sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 1.300 KK atau 4.469 jiwa. Demikian telah kami bacakan. Kami sampaikan kepada Inang Parataun untuk membacakan laporannya. Horas Amang Inang. Berita jujur tahun 2022. Horas Madihita Saluhutna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami untuk menyampaikan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 1 Januari 2023 yang beberapa jam lagi akan kita jelang. Saat ini kami menyampaikan laporan dari para tahun sebagai berikut. A. Pengadaan inventaris huria periode 2000 Januari sampai Desember 2022. Yang pertama, buku Partupolon Pamasumasuan 300 eksemplar. Buku program huria 200 eksemplar. Hardware wireless mic seharga 7.400.000 sumbangan dari keluarga Nyonya Sihaan Boru Pos-Pos sektor Betania. Yang keempat, laptop Asus 1 unit. Kelima, laptop Asus juga 1 unit. Yang keenam, meja dan kursi untuk sekretariat. Yang ketujuh, meja panjang untuk sermon parhalado dan taplak meja. Yang kedelapan, untuk kebutuhan rumah tangga seperti pembelian gelas, piring, sendok dan lain-lain dan dilampirkan. Yang bagian B, aset huria, tanah dan bangunan. Yang pertama, gedung gereja di Jalan Paledang nomor 15. Yang kedua, rumah huria di perumahan Bogor Baru. Yang ketiga, rumah huria di Bukit Tunggul 3 unit sudah semuanya dilindungi asuransi kerugian. Yang ketiga, inventaris huria dalam keadaan layak pakai, rusak atau tidak layak pakai. Yang pertama, kursi lipat 20 buah rusak, akan segera kami perbaiki. Yang kedua, speaker 2 buah juga akan segera diperbaiki. Yang ketiga, CPU personal komputer 2 unit tidak layak pakai. Yang keempat, sepeda motor 4 unit layak pakai. Demikianlah hal ini kami sampaikan. Untuk yang tidak kami bacakan ada lampiran. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bogor 31 Desember 2022. Para tahun HKBP Bogor Situa MT Silain Ketua. Mau lihat ya Madihita.
Berita Keuangan HKBP Bogor tahun 2022. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah dan berkat-Nya dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini, dan kita masih bisa beribadah di penghujung tahun 2022 ini dan siap memasuki tahun 2023 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Semua ini adalah karena kepedulian dan kasih sayang Tuhan bagi kita di kehidupan ini. Jemaat terkasih, selama tahun 2022 ini keuangan gereja kita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni di tahun 2021, baik penerimaan dan pengeluaran. Hal ini dampak dari sudah mulainya kita bisa melakukan peribadahan yang sebelumnya 3 kali menjadi 4 kali, dan bertambahnya jemaat yang hadir beribadah di tiap minggunya, dan kegiatan-kegiatan atau program huria pun hampir seluruhnya berjalan baik. Di sisi lain, pengeluaran gereja juga meningkat secara signifikan. Hal ini sehubungan dengan tahun kesehatian HKBP. Tahun ini kita banyak melakukan kegiatan diakoni sosial internal gereja kita dan kegiatan bantuan sosial atau sumbangan keluar, serta mulai aktifnya semua kegiatan atau program kategorial di gereja kita, mulai dari lansia, ama, perempuan, remaja HKBP, dan anak-anak sekolah minggu. Di samping itu pula gereja kita banyak mendukung kegiatan pusat, distrik 28 di Boskap, dan kegiatan Resort Bogor. Keadaan penerimaan keuangan gereja kita di tahun 2022 ini. Di sisi keuangan gereja kita, secara umum penerimaan dana melalui persembahan jemaat kita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, mencapai peningkatan hingga 150%. Kita patut bersyukur karena keadaan tersebut berkat jam ibadah yang sudah kembali normal menjadi 4 kali, sebagaimana telah kami sebutkan di atas tadi. Demikian pula halnya dengan ibadah pertangyangan, kategorial, pemberkatan, dan lain-lain yang sudah berjalan normal. Di sisi lain, peningkatan penerimaan masih bisa diperoleh apabila penerimaan lain selain persembahan berupa iuran bulanan dan iuran diakoni sosial bisa terrealisasi dengan baik. Dalam hal ini, realisasi tersebut masih rendah. Keluarga yang menyampaikan iuran tersebut ke gereja, pilihan bulanan yang sudah kita sepakati nominalnya tidak hanya sesuai kesepakatan itu yang diserahkan, tapi juga jemaat kita yang menyampaikannya masih sangat rendah, hanya berkisar 45% saja dari seluruh jumlah anggota jemaat yang ada. Demikian pula halnya pada iuran diakoni sosial jemaat kita, masih sangat rendah realisasinya, masih sangat kurang partisipasi jemaat dalam menyampaikan iuran diakoni sosialnya. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sekali mengetuk dan menghimbau kepada seluruh jemaat kita HKBP Bogor untuk mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui gerejanya. Memang dampak pandemi COVID-19 ini masih terasa, tapi kalau kita mau dengan jujur dan tulus menghitung berkat-berkat yang kita terima, maka mari kita mencoba memberikan kembali persembahan yang terbaik kita pada Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, tahun 2023 nanti HKBP sudah pasti akan menerapkan sentralisasi keuangan HKBP, di mana alokasi semua pilihan atau penerimaan yang masuk 55% ke pusat dan 45% ke huria. Program sentralisasi ini karena sifatnya baru dalam kehidupan bergereja perlu dicermati dengan baik, karena kita belum tahu sisi kurang lebihnya. Oleh karena itu perlu dukungan penuh dari seluruh jemaat agar program ini bisa berjalan baik dan lancar, terlebih terhadap sisi keuangan gereja kita. Gereja kita sudah mengantisipasi dengan program huria di 2023 nanti agar selektif dalam penyusunannya, agar tidak membebani keuangan gereja, dan semua program yang disusun bisa tetap terrealisasi dengan baik, dan pelayanan gereja kita tetap bisa berjalan baik dan normal. Rencana gereja kita ke depan, terkhusus di awal program sentralisasi 2023 ini, akan berupaya melakukan sumber tambahan penerimaan gereja kita yang akan dituangkan dalam program kerja huria tahun 2023. Kita di sini berhadapan dengan Tuhan secara pribadi
merespon akan segala sesuatu berkat Tuhan yang kita terima. Marilah kita berikan yang terbaik dan pantas kepada Tuhan melalui gerejanya. Semoga memasuki program baru sentralisasi keuangan HKBP, pelayanan HKBP Pusat, dan Huria kita bisa berjalan baik dan lancar. Selama tahun 2022 ini, jumlah penerimaan Huria kita adalah sekitar 5.380 juta rupiah. Dengan melihat keadaan keuangan gereja pada tahun 2021 yang masih kuat terasa dampak COVID-19, pemasukan Huria kita di tahun 2021 adalah sekitar 3.593 juta. Terlihat jelas ya Amang dan Inang, dari tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan penerimaan keuangan gereja kita. Pengeluaran gereja, secara umum pengeluaran gereja kita yang rutin cukup besar di biaya operasional kegiatan pelayanan gereja, diantaranya gaji, dana sosial gereja, dan lain-lain. Pengeluaran gereja di tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena sudah normalnya kegiatan pelayanan di gereja kita, mulai dari program umum, program dewan-dewan kategorial, terutama di dana diakoni sosial kita, untuk keperluan diakoni sosial internal gereja kita, juga untuk diakoni sosial eksternal atau sumbangan dari gereja kita dalam tahun 2022 ini meningkat pesat. Jumlah pengeluaran gereja kita tahun 2022 ini sekitar 5.028 juta rupiah. Dengan melihat keadaan keuangan gereja pada tahun 2021, pengeluaran gereja kita di 2021 adalah sebesar 2.998 juta rupiah. Terlihat jelas ya Amang dan Inang, dari tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan pengeluaran gereja yang cukup signifikan. Jemaat terkasih, sebagai penutup, melalui kesempatan baik ini kami mengetuk dan menghimbau kepada kita semua anggota jemaat gereja yang baik. Marilah kita berkenan mengambil peran yang baik dan menyampaikan kewajiban kita kepada gereja dengan baik, terlebih dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan atas respon kita terhadap berkat yang kita terima dari Tuhan. Semoga kesemuanya itu dapat kita pergunakan nantinya untuk membiayai setiap keperluan dana gereja kita dalam pelaksanaan kegiatan atau program pelayanan gereja kita kepada seluruh anggota jemaatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika di antara kita ingin memiliki laporan jujur tahun, keuangan, dan inventaris gereja secara lengkap, dapat diambil di ruang konsistori gereja kita. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dalam mengemban tugas pelayanan kami sebagai bendahara Huria. Biarlah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan semakin memampukan kami berbuat yang lebih baik lagi di kemudian hari dalam mengemban dan menjalankan tugas pelayanan kami. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang tahun baru 2023. Salam sehat, sukacita, dan berkat berlimpah bagi kita semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bogor, 31 Desember 2022. Sintua Daniel MP Manik, Bendara Huria. Terima kasih. Masih akan saya lanjutkan, Mang Inang. Ada tadi tambahan dari perbendaharaan tahun ini mengadakan pembinaan Perhalado HKBP Bogor di Villa Sigaul Bogor. Kemudian ada pemasangan website gereja kita, kemudian mengadakan pelatihan database jemaat bekerja sama dengan Balitbang HKBP, kemudian sekarang penyusunan SOP HKBP Bogor nanti di rapat Huria akan kita putuskan untuk diberlakukan dan sudah hampir rampung 95%. Kemudian ada mutasi pelayan full time tahun ini, yaitu pemberangkatan Inang Pendeta Ragimas Tompul yang mutasi ke HKBP Surabaya sebagai pendeta fungsional dan melantik Inang Pendeta Rebeka Borutasoe sebagai pendeta fungsional di Bogor. Kemudian jumlah Parhalado kita tahun 2022 ini ada satu orang sintua yang pensiun, yaitu Inang Sintua Diana Borosi Hombing. Kemudian tahun ini ada pentabisan sintua kepada 4 orang calon sintua yang sudah mengikuti learning. Kemudian tahun 2022 ada penambahan 3 orang calon sintua, yaitu 2 calon sintua dari sektor Roma, kemudian 1 orang calon sintua dari sektor Yerusalem. Jadi jumlah Parhalado gereja kita tahun 2022 pendeta
Reso pendeta fungsional, pendeta part-timer, sintua, calon sintua laki-laki 29 orang, perempuan 17 orang, jumlah 46 orang. Kemudian pelayanan distrik dan hatopan. Yang pertama distrik, gereja kita Bogor ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan distrik, yaitu menjadi panitia umum dan panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 yang dilaksanakan tanggal 18 September 2022, kemudian ikut serta mendukung pelaksanaan tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap yang dilaksanakan 16 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Opue Porus, kemudian mengikuti sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP wilayah 4 di Yogyakarta, kemudian mengikuti sinode distrik amandemen dan juga sinode distrik program dan anggaran HKBP Distrik 28 Deboskap, kemudian mengikuti pelatihan dan pembinaan aplikasi sentralisasi keuangan HKBP yang diselenggarakan di Cijantung, kemudian aktif di rapat-rapat distrik sebagai anggota MPSD HKBP Distrik 28 Deboskap. Kemudian hatopan mengikuti sinode gudang HKBP ke-66 tentang amandemen aturan peraturan HKBP dan sentralisasi keuangan HKBP, kemudian ikut serta mendukung dan menyukseskan keputusan sinode gudang HKBP ke-66 tentang pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP, kemudian mengikuti pelatihan dan pembinaan aplikasi sentralisasi keuangan HKBP yang diselenggarakan oleh kantor pusat. Kemudian HKBP Bogor juga ikut serta berpartisipasi untuk mendukung program hatopan untuk pengembangan daerah sending Pulau Rupat dengan membantu 5 orang calon pendeta yang ditugaskan HKBP Hatopan melayani di daerah sending HKBP. Kemudian gereja kita juga berpartisipasi untuk membantu perkampungan Bible Pro di Sinaksak. Kemudian panitia pembangunan. Tugas renovasi gereja dari panitia renovasi gereja periode 2013-2019 yang lalu itu sudah berakhir, yaitu per 31 Desember 2019. Kemudian sudah dilaksanakan serah terima kepanitiaan renovasi gedung gereja dari panitia renovasi lama ke panitia renovasi baru, dan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan catatan sesuai dengan hasil audit 2021 ke panitia renovasi lama masih ada tanggung jawab gereja yang harus dibayarkan kepada panitia renovasi lama, yaitu dana talangan. Kemudian dana talangan itu akan dibayarkan dengan cara mencicil. Kemudian panitia renovasi gereja kita melaksanakan acara Pasobusi Hall dalam rangka penggalangan dana untuk perbaikan gedung sekolah minggu kita. Jadi karena kesibukan Natal masih belum dimulai, kita doakanlah panitia renovasi kita bisa bekerja mulai tahun 2023 dari Januari supaya gedung sekolah minggu kita itu diperbaiki dengan baik. Karena ada satu lantai di situ yang kosong, tidak ada isinya, mubazir, selama ini tidak dipakai. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa diperbaiki supaya bisa kita melaksanakan ibadah praremaja, supaya peningkatan pelayanan itu terus berlanjut. Penutup. Demikian penulisan dan penyampaian beri HKBP Bogor ini disampaikan di tengah-tengah persekutuan ibadah akhir tahun 2022 dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus Raja Gereja. Masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan beri huria ini dan harus diakui bahwa beri ini belum lengkap dan sempurna. Masih banyak yang belum dapat diuraikan karena keterbatasan waktu dan kemampuan tim penyusun beri ini. Namun apa yang boleh disampaikan adalah dinamika pelayanan dan pertumbuhan perjalanan gereja HKBP Bogor sebagai persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui penyampaian beri huria ini dalam segala kekurangan dan kelebihan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan full time, ketua part tahun dan anggota, sekretaris huria, bendahara huria, semua ketua dewan, parhaladom, pegawai kantor atas kerjasama yang baik dan semangat persaudaraan sesama pelayan dalam mengemban tugas pelayanan di gereja HKBP. Demikian juga kepada seluruh anggota jemaat yang kami kasihi, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan kategorial. Terima kasih atas segala peran serta dan dukungan doa dalam pelayanan dan pembangunan persekutuan kita sepanjang tahun ini. Marilah kita semua sebagai umat pilihan Tuhan dan keluarga kerajaan Allah tetap memelihara kebersamaan dan persaudaraan kita yang rukun dan harmonis di bawah terang kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
Selanjutnya, masuk dalam kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan luas dari sektor Sion, Amang Y Tambunan Boru Marbun. Salam Horas. Horas. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Amang Situa kita, saya ditunjuk mewakili Ruas. Sebetulnya secara logika banyak, susah mungkin untuk saya mewakili, tapi saya mau ngambil garis besarnya saja nanti dari sektor Sion. Pertama-tama mari kita panjatkan puji Tuhan, karena kuat kuasanya kita masih bisa berkumpul di gereja kita ini dengan nyaman, dengan damai, dengan aman, dan dengan tentram. Karena masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita bisa merayakan Natal dengan enak, nyaman seperti kita saat ini. Selanjutnya, meskipun sudah sering diucapkan, tetap saya akan mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat memasuki Tahun Baru, terutama kepada Amang Uluan, Pendeta Samuel, dan juga mungkin nggak ada inang Pendeta Boru Utasawit sama Boru Sitohang. Semoga pelayanan Amang dan inang Pendeta selalu di dalam lindungan Tuhan. Yang kedua, saya ingin juga mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki Tahun Baru kepada kita semua, Ruas HKBP Jalan Paledang Bogor. Semoga tahun baru yang akan kita masuki beberapa jam nanti, seperti tadi diucapkan di dalam lirik tadi, semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya, sebelum saya lupa, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Uluan kita dan Parhalado atas pelayanannya kepada gereja terutama dan kepada kita Huria. Mudah-mudahan pelayanan Amang dan Parhalado semua dapat berjalan dengan baik di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2022 sebentar lagi akan kita lewati. Tadi seperti ada laporan tadi, banyak ragam yang sudah kita dengar, terutama pandemi COVID-19. Tetapi ternyata pandemi itu tidak menghalangi kita untuk selalu beribadah, karena kita ada dikasih hikmah oleh Tuhan melalui teknologi yang ada. Ternyata kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, baik itu melalui online tadi katanya maupun on-site, jadi di gereja, meskipun dibatasi oleh jarak karena kita tidak boleh saling mendekat. Terkait dengan laporan Berik Uluan, Amang Uluan kita dan bendahara dan para hartawan tadi, saya tidak bisa menyimpulkan, biarlah jemaat Ruas kita yang menarik kesimpulan dari laporan itu. Mudah-mudahan yang baik tetap diteruskan, yang kurang baik diperbaiki, kalau tidak bisa juga dibuang saja yang kurang baik. Jadi bila perlu yang baik ditingkatkan lagi,
Yang kurang baik kalau tidak bisa dipertahankan ya dicoret aja, di-delete aja untuk tahun 2023. Selanjutnya untuk di tahun 2023 ini juga, tadi kita dengar akan ada program sentralisasi keuangan. Ini barang baru bagi kita sebetulnya. Jadi menurut saya, sebuah keputusan ataupun program itu idenya bagus, tetapi akan diuji pada saat implementasinya, pelaksanaannya di lapangan. Tadi sudah dijelaskan amang bendahara kita, ada yang kurang, ada yang lebihnya. Nanti kita lihat apakah kekurangan atau kelebihannya. Jadi sama-samalah kita tunggu hasilnya. Tapi memang idenya itu bagus. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Amang dan Inang Situa kami ini. Terus terang, kami berterima kasih karena Amang dan Inang ini sudah meluangkan waktu, memberi waktu, tenaga, pikiran, dan sudah terpanggil untuk menjadi parhalado di gereja kita ini. Terus terang saja, banyak juga mungkin di antara kita, ini otokritik juga untuk saya, sudah dipanggil-panggil tapi belum bersedia. Jadi terima kasih sekali lagi Amang dan Inang Situa ya. Sungguh betul, mudah-mudahan upah kalian di surga akan semakin besar. Itu. Ini untuk parhalado semua juga. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, bekerjalah dengan kompak. Jangan bawa urusan rumah tangga ke organisasi. Jadi sekali lagi, bekerjalah dengan kompak. Memang kompak itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Bekerjalah dengan kompak. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan, kita ikrarkan, Tuhan yang akan memberi jalan kepada kita. Mungkin inilah sedikit dari saya sebagai yang ditunjuk mewakili RUAS. Tidak mewakili sebetulnya. Mungkin banyak ragam-ragam yang RUAS ini yang ada keinginan ataupun ada pemikirannya. Tetapi itulah lebih kurang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata dan salah yang sudah saya omongkan ini. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, selamat memasuki tahun 2023. Semoga Tuhan yang Maha Baik memelihara dan menjaga kita. Amin. Horas. Horas. Selanjutnya, kata sambutan yang mewakili para halado untuk Inang Sintua Boru Pardede kami persilakan. Horas, Amang, Inang yang kami kasihi, juga Naposo dan anak-anak remaja yang hadir dalam kebaktian pada hari ini. Puji Tuhan kita sampaikan karena hari ini kita diberi kemurahan untuk bisa beribadah bersama-sama, mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima selama tahun 2022 ini. Saya mewakili Parhalado HKBP Bogor pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas semua support, bantuan dari jemaat kami yang terkasih, baik dalam bentuk materi, tenaga, waktu, dan pikiran, sehingga pelayanan dan semua program HKBP Bogor pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan
dan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami juga sangat berharap semoga semua kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama tahun 2022 ini dapat kita lanjutkan dan semakin tingkatkan di tahun 2023 nanti. Kami juga berharap agar seluruh jemaat yang kami kasihi semakin rajin datang beribadah ke gereja, semakin rajin mengantar anak-anak ke sekolah minggu, dan juga ikut aktif dalam segala kegiatan kategorial seperti lansia, AMA, INA, remaja, dan Naposo. Amang Inang, supportlah anak-anak kita, terutama remaja dan Naposo yang ada di rumah, untuk bisa mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja, supaya mereka mempunyai lingkungan pergaulan yang baik dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Semakin banyak tantangan untuk anak remaja kita, jangan sampai kita melepas mereka dengan begitu saja. Pada saat ini, kami juga mengingatkan bahwa di tahun 2023 nanti, karena PPKM sudah dinyatakan dicabut, maka kita akan kembali mengadakan kebaktian sektor di rumah-rumah. Kami menghimbau agar Amang Inang meluangkan waktunya untuk bisa datang ke pertanyaan sektor, karena di saat itulah kita bisa bersekutu bersama dengan teman-teman seiman kita, segereja, sehingga kita bisa semakin saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Kami juga mengetuk pintu hati untuk Amang Inang agar rumahnya bisa dipakai untuk kebaktian sektor. Seperti yang kita ketahui bersama, program sentralisasi keuangan akan dimulai besok. Mari kita dukung bersama agar pelayanan HKBP semakin meningkat, demikian juga pelayanan di gereja kita tidak menjadi terhambat. Pada kesempatan ini juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelayanan kami. Maaf atas keterbatasan kami dan kelalaian kami dalam pelayanan yang kami lakukan. Maaf untuk perkataan dan tindakan yang kurang berkenan. Semoga di tahun 2023 kami semakin dimampukan untuk dapat melayani dengan lebih baik lagi. Selamat menjelang tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di
sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Mari kita buka Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36 saya akan baca bagi kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, SDG, itulah yang diharapkan dari kita setiap orang hari ini. SDG, Soli Deo Glory, di dalam bahasa Latin. Hanya bagi Allah kemuliaan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan. Di bahasa Ibrani dikatakan kavod, berbobot, memiliki beban, berharga, agung. Hanya Allah yang agung. Pada masa-masa Bapak Gereja, SDG ini, Soli Deo Glory ini juga berkumandang. Lalu ketika reformasi juga ini sangat getol dikumandangkan oleh Martin Luther dan kawan-kawan reformator. Para penulis lagu-lagu sakral juga selalu dituliskan di bawah tulisan lagu-lagu yang hebat itu. SDG, hanya bagi Tuhan kemuliaan. Apa artinya? Kenapa harus demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, jangan lupa, saya Bapak Ibu Saudara adalah dicipta serupa dengan Allah. Tetapi ingat dan garis bawahi dan di bold, kita bukan Allah. Tetapi dalam keserupaan ini bisa saja kita menjadi ingin dimuliakan, ingin menjadi Allah. Maka terus dikatakan Soli Deo Glory. Hanya Engkau Allah yang dimuliakan. Maka dikatakan di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11, lalu tua-tua itu tersungkur dan menyembah. Mereka melemparkan mahkotanya kepada Dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Pangkatmu, hartamu, kekuasaanmu, kehebatanmu harus kau lemparkan, kamu letakkan di kaki Tuhan kita. Itulah orang yang berkata di akhir tahun, Soli Deo Glory. Keserupaan dengan Allah sering membuat kita lupa daratan. Kita ingin menjadi Allah di tengah-tengah kehidupan. Jangan, ingatlah, saya Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan. Hanya serupa dengan Allah, tetapi bukan Allah. Di akhir 2022 ini, hanya bagi Allah lah kemuliaan dari kita. Kebersamaan dengan Tuhan akan terungkap seperti yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Orang berdoksologi memuliakan Tuhan, mengatakan SDG adalah ketika mereka mau mengenal Tuhan yang sudah memperkenalkan diri.
mau bersama-sama dengan Tuhan, mau hidup dengan Tuhan. Maka di akhir tahun 2022 ini, apakah kita katakan kepada Tuhan? Apakah ucapan syukur atau sungut-sungut sebab belum terpenuhi semua permohonanku, atau masih terlalu senjang antara harapan dan kenyataan? Walaupun kehadiran Bapak Ibu Saudara hari ini, sejak tadi siang Bogor diguyur hujan, tapi masih dapat hadir di tempat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Ini adalah kesungguhan ingin mengatakan soli Deo glory, ingin berdoksologi di akhir tahun ini, puji Tuhan. Menyaksikan, mengungkapkan bahwa setahun ini Tuhanlah yang bersama, dan berharap juga pasti ke tahun depan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Biarlah juga Dia yang menyertai, melindungi. Walau pasti ada hari, minggu, bulan yang mungkin kita berkatakan bulan ini sangat ceria, minggu ini sangat baik, keuntungan datang. Tetapi ada juga orang, hari ini, minggu ini, bulan ini adalah bulan duka bagi kami, bulan kelam bagi kami. Pasti karena kita adalah manusia yang terbatas. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Tetapi perlu kita ingat, di dalam berbagai keadaan Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan bersama saya dan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita boleh hadir di tempat ini, bersuka cita bersama Tuhan. Dulu ketika kami tinggal di Porsea melayani, ada yang bekerja buka salon, dan kami pendeta-pendeta sering di sana melihat-lihat bersama-sama dengan banyak tamu mereka. Dan karena salon inilah salon yang terbaik ketika itu, sangat banyak orang yang bersalon, apalagi yang dari Jakarta. Lalu anaknya yang bungsu, yang masih kecil, sangat unik. Ketika banyak orang langganan sedang bersalon, dia akan menangis, meminta, "Ma, beli ini, Ma, beli itu, Ma." Selalu ketika sedang sibuk, dia akan menangis meminta segala sesuatu. Walaupun ketika kami berjumpa di Jakarta, ternyata dia sudah bagus juga kuliahnya. Dan ibunya selalu memberi, rengekan, tangisan, membuat ibunya kalah. Dan inilah kata teman pendeta kepada ibunya. Dan saya selalu ingat, "Bu, jangan selalu beri. Biarkan dia menangis." Belum pernah saya lihat karena sepanjang hari anak-anak menangis, dia akan sakit lalu mati. Biarkan dia menangis. Karena apa katanya? Lama-lama besok-besok dia akan seperti itu juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, dia akan marah, protes. Tetapi ketika ibunya melatihnya, tangisannya tidak membuat ibunya terpengaruh untuk bijaksana memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ibunya sangat tahu memberi makan, minum, jajan untuk anaknya. Maka latihan itu sangat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu sungguh baik. Maka kita katakan soli Deo glory. Hanya bagi Tuhanlah kemuliaan. Setelah setahun kita sampai akhir tahun ini, nanti selesai tahun kesehatian ini, harus selalu dipertanyakan kepada keluarga Bapak Ibu Saudara, apakah semakin sehati di rumah atau tidak ada gaung tahun kesehatian ini bagi keluarga saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Semoga setiap keluarga semakin sehati, sepikir, seperasaan, sependapat di dalam Kristus. Dan kita akan masuk lagi tahun 2023, akan masuk ke tahun profesionalisme di dalam pelayanan bersama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tahun-tahun gereja itu bukan begitu saja
dibuat di HKBP selama 4 tahun ini. Itu didoakan, dipergumulkan, dirapatkan, dibahas. Supaya orang-orang warga jemaat kita semakin sehati. Baru tahun depan semakin profesional di dalam tugas pelayanan bersama Tuhan. Semoga jangan sampai tahun ini berakhir. Satu pikir di dalam Tuhan, satu hati di dalam Tuhan tidak nyata di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara selalu berselisih pendapat di dalam keluarga, bolehlah berselisih, tetapi bukan untuk berkonflik, bertentangan. Berdamailah. Itu 24 Desember, berdamailah. Jangan muliakan dirimu, muliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan akan dapat berdamai dengan sesamanya. Kalau sepertinya engkau seperti mau bercerai, wahai Bapak Ibu Saudara yang berkeluarga, berdamailah. Jangan semakin tua, semakin jauh, semakin bertentangan. Sehati sepikirlah. Itulah tahun kesehatian. Maka tahun kesehatian ini, bila Bapak Ibu Saudara semakin sehati sepikir dalam Kristus, keluarga itu semakin berjalan ke depan. Istilah Bapak anggota jemaat tadi, semakin kompak di dalam Tuhan. Semoga tahun kesehatian itu tidak sia-sia. Dulu banyak orang sangat terkesan ketika katanya sudah diciptakan mobil. Lalu ada diciptakan pesawat terbang, sudah seperti burung, bisa terbang. Kemudian ada pengobatan-pengobatan yang tidak mungkin disembuhkan. Lalu ditemukan banyak hal, pandemi, epidemi, boleh banyak yang ditemukan. Lalu berbicara dengan telepon. Dulu ketika mulai video call, ketika banyak orang menonton di Jepang, bahwa orang tuanya di gunung sudah dapat berhubungan dengan anak-anaknya di kota. Ada banyak juga ibu-ibu dulu katakan, beli dulu handphone saya seperti handphone itu, biar bisa video call, biar bisa lihat orang lain. Kalau sekarang sudah hampir semua bisa demikian. Dulu itu seperti tidak mungkin. Lalu Tuhan berkati dan terjadilah penemuan. Tetapi bukan berarti ketika itu tidak mungkin, dulu tidak mungkin, bukan berarti tidak boleh atau tidak dapat atau mustahil. Ternyata yang sebelumnya belum ada dan tak terbayangkan di zamannya ada. Dan ini boleh kita rasakan pada saat ini, teknologi yang begitu cepat berkembang. Begitulah ungkapan kita hari ini di tanggal 31 Desember ini. Ada banyak hal yang belum kita tahu, belum kita pahami tentang Tuhan. Malah Martin Luther mengatakan, bagi saya Tuhan itu masih teka-teki. Memang banyak yang sudah saya tahu tentang Tuhan ketika Tuhan memperkenalkan diri, tetapi bagi saya masih teka-teki, banyak yang belum saya mengerti. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah rendah hati, belajar dan belajar. Begitulah kita yang sangat jauh berbeda dengan Tuhan supaya semakin paham. Untuk dia yang pasti sulit terpahami secara sempurna. Jangan pernah membuat kesimpulan-kesimpulan kita yang terlalu cepat, membuat kita salah memahami Tuhan dan marah sama Tuhan. Dalam kesungguhan Tuhan yang memperkenalkan diri, kita kenal sebagaimana Rasul yang katakan hari ini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat 33 ini sebagai ungkapan dari batin kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Maka ketika di jemaat mula-mula mereka ditangkap karena Kristus, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan takut walaupun engkau tidak tahu hukum. Yang menyertai engkau di pengadilan bersaksi adalah Roh Kudus. Tuhan akan mengajarimu apa yang engkau katakan ketika engkau ditangkap dan dimasukkan ke pengadilan. Jangan engkau ragu, orang yang bersama-sama dengan Tuhan.
Jangan takut-takutlah Tuhan, itu yang dikatakan. Maka kita juga akan berani menjalani kehidupan karena Dia yang kaya, yang luar biasa. Lihatlah Salomo yang paling berhikmat. Dari manakah hikmat Salomo? Dari Tuhan. Percayakanlah diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hikmat manusia mulai mengerti atau mulai habis kamus, tetapi bagi Tuhan hikmat itu seperti mata air yang terus memancar diberikan bagi kita. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Kekayaan dalam bahasa Yunaninya ploutos, penuh, mengalir, banjir berkelimpahan. Saya selalu katakan itu filosofi orang Batak minum kopi kenapa banjir. Saya selalu katakan apa filosofi, kalau bagi orang kita Jawa adalah etika, kehormatan. Kalau minum teh harus setengah dan jangan habiskan. Kalau filosofi orang Batak kenapa kalau kopi harus banjir, harus pakai tapak meluap. Apa artinya? Semoga kamu tamu saya hari ini dapat berkat yang meluap-luap. Lalu tamu itu walaupun mungkin dia sudah lama tidak minum kopi, akan dia minum dan doanya. Semoga kamu yang memberi berkat yang meluap-luap ini juga terberkati. Itu luar biasanya. Memang kalau istilah minum kopi atau teh bagi orang kita Jawa adalah soal etika. Jangan habiskan itu. Tidak beretika itu katanya Pendeta Samuel Simajuntak, itu dihabisi tehnya begitu. Sudah sedikit diminum. Inilah yang dikatakan mengalir banjir kelimpahan. Inilah kekayaannya yang diberikan bagi manusia berdosa di tengah-tengah kehidupannya. Ploutos, penuh, mengalir banjir berkelimpahan. Dia menciptakan segala sesuatu itu baik, lalu diberikan kepada manusia. Luar biasa. Namun manusia berdosa. Manusia tidak meniru Tuhan. Apa yang tidak ditiru manusia? Manusia banyak mengumpul berkatnya, lalu menggenggamnya erat-erat. Dia tidak meniru Tuhan. Lihatlah perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Zakheus tidak lagi menggenggam miliknya. Dia mengerti tentang harta. Apa yang dia katakan? Lihatlah Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah menggelapkan harta seseorang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Inilah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia menjadi seperti Tuhan. Tuhan yang maha kaya, yang berbagi bagi setiap orang, yang tidak mau memeluk-meluk hartanya. Dia memberikan kepada setiap orang. Begitulah Zakheus berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada sudah berjumpa dengan Tuhan, sering berdoa dalam nyanyian berjumpa dengan Tuhan, tapi hartanya masih dipegang terus dan tidak diberi pada yang membutuhkan di keluarganya, itu sudah aneh. Berarti perjumpaannya masih disangsikan. Sama dengan pendendam kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dia sudah sering berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan nyanyi, tetapi dia masih dendam, hatinya masih akar pahit, saya belum yakin apa diakah terhubung dengan Tuhan atau tidak berjumpa dengan Tuhan walaupun dia bernyanyi dan berdoa. Perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa perubahan yang baru di dalam kehidupan setiap orang. Lihatlah pemuda yang kaya itu. Ketika Yesus berkata, juallah segala hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin. Apa yang dikatakan pemuda itu? Dia pulang dengan duka cita karena sangat banyak hartanya. Dia belum meniru Allah yang maha kaya, yang peluntos, yang memberikan, yang berlimpah memberikan bagi banyak orang. Allah adalah yang kaya, tidak diukur, tidak terukur secara material. Apa yang diberikan Tuhan bagi kita? Satu, yang diberikan yang tidak terukur dengan nilai uang, dengan nilai emas, dengan nilai berlian, tidak terukur. Keselamatan. Itulah yang diberi Tuhan bagi kita. Yang itu yang kita pestakan selama Natal itu. Keselamatan telah Tuhan beri.
Begitu juga hikmat Allah yang sangat sulit dimengerti, hanya boleh dipahami dengan pandangan imam, bersedia disalib. Maka dikatakan menjadi batu sandungan bagi Yahudi dan kebodohan bagi orang pintar menurut dunia. Dia membenarkan orang berdosa. Ini tidak masuk akal bagi banyak orang. Masa bebas sudah melakukan kejahatan, bebas sebebas-bebasnya oleh Tuhan, dibenarkan. Itulah pengetahuan Allah yang maha juga memberkati dan menyelamatkan. Pengetahuan dalam bahasa Ibrani dikatakan yada, artinya secara hurufiah adalah mengetahui, namun juga berarti mengasihi. Pengetahuan Tuhan tidak langsung didaftarkan hak paten supaya jangan ada orang dapat pengetahuan. Bukan. Tuhan beri kebebasan. Tuhan beri pengetahuan. Orang yang diberkati dalam pengetahuan masih tetap Tuhan beri pengetahuan. Dan dalam pengetahuan banyak yang hal tidak kita ketahui. Maka dikatakan istilah teologia sungsang. Tidak sungsang Bapak Ibu Saudara. Lihat Mazmur 73. Kenapa Tuhan orang jahat itu semakin sejahtera, anak cucunya berhasil semua di universitas ternama dan boleh bekerja. Apa itu Tuhan? Itu Mazmur 73. Kenapa orang-orang yang baik itu yang selalu begini tidak begitu suksesnya? Ini pertanyaan di Mazmur 73. Tetapi Tuhan sungguh tahu kehidupan setiap orang. Orang fasik menolak orang saleh. Dan disinilah Paulus katakan, Paulus yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen ditangkap Tuhan menjadi pemberita Injil bagi banyak orang. Tidak terselami pemikiran Tuhan. Yang menurut kita jahat, yang menurut kita tidak mungkin masuk surga, tetapi boleh Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Maka sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ke jalan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan senantiasa sola Deo glory dalam kehidupan kita. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Maka saat berbagai rencana kita tidak seperti yang kita rencanakan, belajarlah kepada pikiran Allah. Tidak ada yang langsung tahu kesimpulan pemikiran Allah. Orang-orang yang mereka-reka perbuatan yang jahat saja kepada Yusuf, boleh Tuhan rendah menjadi kebaikan bagi Yusuf. Kita tidak mengerti jalan-jalan, tidak terselami. Maka selalu kita tidak tahu sekarang, namun percayakan hidup kita kepada Tuhan. Nanti engkau akan tahu, ternyata ini, ternyata begini, ternyata begitu. Jangan membuat kesimpulan ketika engkau sepertinya berteologi suksang, tidak seperti yang kita pikirkan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Oh, kami sudah memberi persepuluhan, kami sudah memberi uang sehingga gereja ini dapat 5 miliar. Jangan pernah kita katakan itu. Segala yang kita beri dalam persembahan kita adalah dari Dia. Itu teologi persembahan. Dari Dia sebagai tanda bahwa semuanya dari Dia. Janda yang miskin, yang sangat miskin, yang itu adalah hidupnya. Biasanya yang miskin diberi diakoni sosial. Kalau ini dia memberi diakoni sosial, persembahannya yang ke depan gereja. Itu kata Yesus. Dia memberi dari kekurangannya. Tetapi dari mana itu? Dari Tuhan. Maka orang yang baik memberi persembahan, gereja ini yang memberi 5 miliar di tikting tadi, itulah yang mengenal bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Maka dia tidak menggenggam ketika dibutuhkan. Ketika ada orang lapar, ketika ada orang membutuhkan penggabaran Injil, dia tidak menggenggam tapi melepas. Karena Tuhanlah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan. Jangan katakan, oh persembahan saya sudah banyak, saya sudah rajin gereja. Bukan, itu adalah karena Tuhan memberkatimu. Puji Tuhan ketika si Salomo bisa membangun gereja Tuhan. Daud tidak diperkenankan. Maka kita akan selalu belajar kepada Tuhan. Janganlah seperti teman-teman Ayub yang merasa ketika mereka saleh harus makmur. Oh tidak, tidak terselami.
Ada orang yang saleh tidak terlalu kaya secara materi. Ada orang yang tidak saleh juga tidak terlalu kaya, banyak hal tapi tidak terselami. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Secangkir, sesedikit air minum saja engkau beri kepada penatua kita ini, masuk catatan Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, Tuhan pada masa Ayub, ternyata walaupun Ayub menderita, dia tidak berdiam. Tuhan terus bekerja keras, memberikan yang terbaik bagi umat pilihannya. Pakailah pikiran Kristus. Karena kalau kita memakai pikiran manusia, maka kita akan kesulitan memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika pikiran Kristus menguasai pikiran dan hati kita, maka kita tidak akan bersungut-sungut untuk keadaan apapun keadaan kita. Selama setahun ini sudah kita lalui, tinggal sebentar kita akan masuk ke bulan Januari, 1 Januari 2023. Semoga Tuhan memperkenankan kita memasuki itu. Janganlah mengumpat Allah dengan kasar karena kita tidak mengerti. Mengatakan dia tidak baik, dia tidak benar, dia tidak adil. Tuhan mempercayakan segala sesuatu bagi kita. Orang yang dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar bagi dia. Baiklah kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil, dan Tuhan mempercayakan bagi kita hal-hal yang besar. Sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli glory, Deo glory. Inilah kebenaran akan kita laksanakan. Langit dan bumi dan segala isinya adalah dari dia. Hidup saya adalah juga dari Tuhan. Hidup Bapak saudara-saudara adalah dari Tuhan. Hidup kita semuanya adalah dari Tuhan. Matahari, alam, anak-anak, mereka yang bersama Tuhan akan semakin kagum dan mengatakan betapa luar biasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu khotbah besok yang saya buat di YouTube. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang pergi jalan-jalan ke Bali, ke Danau Toba, kemana-mana. Kalau engkau lihat di sana alam yang begitu indah, berikan waktumu sebentar mengingat Tuhan pencipta. Bersyukurlah kepada Tuhan di awal tahun, walaupun engkau sedang berjalan-jalan di mana banyak tempat. Ketika engkau melihat anakmu begitu cantik dan begitu ganteng dan luar biasa, tidak ada waktu untuk melihat anak-anak yang begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan inilah yang terakhir dalam diri kita. Tetaplah kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada ruang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ketika saya memuliakan Tuhan, maka saya akan hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ketika ayah saya kagumi, maka saya akan tidak mempermalukannya sebagai ayah saya di keluarga saya. Begitu juga kita. Ketika Tuhan kita muliakan, baiklah kehidupan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di akhir tahun ini ketika kita punya persoalan, ketika saya berdua nanti serahkan kepada Tuhan semua persoalan-persoalan kita. Ketika kita sedang sakit atau mengalami persoalan pergumulan atau duka cita, ketika kita berdua nanti sampaikan semuanya kepada Tuhan. Maka sepulang dari gereja ini, kita akan berbahagia dan memasuki 2023. Kita akan memasuki bersama-sama dengan Tuhan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Bebaskan dirimu Bapak Ibu Saudara dari dendam, dari kerusakan diri. Bebaskan dirimu dan masuklah dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus untuk firman-Mu pada saat ini. Sungguh-sungguh kami telah memperoleh belas kasihan Tuhan. Oleh kami berdiri di ujung tahun 2022 ini. Itu semua adalah dari perlindungan Tuhan. Ada banyak hal, persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ini. Kami tetap disertai Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu.
Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau hantarkan kami setiap orang oleh belas kasihan-Mu melewati tahun ini, masuk ke tahun 2023. Kami yang hadir di jam ibadah sore dan juga ibadah malam, dan yang tidak dapat hadir, yang sakit, yang sedang susah, yang bergumul, biarlah kami boleh beroleh ke tahun depan yang sudah sangat dekat. Tetapi yang terutama, biarlah kami boleh sampai di hari akhir kami bersama dengan Kristus Yesus. Keselamatan kami itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa artinya kami boleh tahun bertahun, berganti tahun, kami tetap Tuhan beri kesehatan, kesejahteraan, tetapi kami tidak masuk ke dalam keselamatan Tuhan, semuanya tidak berguna. Baiklah, ketika kami sudah bersama-sama bersyukur kepadamu, berkati kami setiap orangnya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memperkenankan gereja Pospar Bethlehem yang boleh beribadah pada Natal 25, dan hari ini juga akan melakukan ibadah bersama-sama dengan Amang Perreses Deboskap. Engkau yang memimpin ibadah itu saat ini. Berikan mereka semangat, kekuatan. Berkati setiap orang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada jemaat Tuhan ketika mereka sepertinya kesulitan, sudah seperti mau jatuh. Tetapi Tuhan ada bersama mereka, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang boleh menyapa mereka ketika mereka sedang kesusahan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah jemaat ketika menghadapi persoalan, terutama ketika mau mendirikan rumah ibadah untuk memuji memuliakan Tuhan, berikan iman yang semakin dewasa bagi mereka, keteguhan. Berkati setiap keluarga, setiap anak-anak. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berhasil karena sudah mempergumulkan berdirinya gereja di tempat mereka. Terima kasih Tuhan. Sertai kami setiap orang. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang susah, yang bergumul, yang sakit, yang berduka. Ya Tuhan, ya Roh Kudus penghiburan. Biarlah mereka beri Tuhan kekuatan yang teguh. Jangan mereka ragu di dalam kesakitan mereka, dalam duka mereka, dalam pergumulan mereka. Ada Tuhan yang maha baik, yang hadir menyertai kami setiap orang. Biarlah kami mau berteriak, menyerukan suara kami kepada Tuhan, suara batin kami, suara pikiran kami ketika kami bergumul. Dan kami boleh tenang, tenteram, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk program HKBP untuk sentralisasi yang sudah disetujui di Sinode Godang, di Sinode Agung, dan akan dilaksanakan mulai tahun depan. Berkatilah sentralisasi itu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat untuk boleh berdoa untuk itu. Biar pelayanan yang merata boleh terjadi di seluruh dunia oleh HKBP. Ketika para pelayan-pelayan boleh melayani dimanapun, bukan ditentukan oleh kemampuan jemaat. Bila mana kami di jemaat Bogor ini boleh Tuhan perkenan mendapat berkat, biarlah kami setiap orang boleh berdoa dan memberikan segala sesuatu untuk membantu sentralisasi ini. Persembahan-persembahan yang untuk sentralisasi kami akan berikan dengan sukacita, sehingga HKBP boleh memuliakan Tuhan melalui jemaat yang mau berdoa, mau memberi untuk HKBP. Terima kasih Tuhan. Sertai pemerintah kami, sertai aparatur yang senantiasa menjaga kami. Berikan sukacita bagi mereka dan juga keluarga mereka. Perkenankan mereka memperoleh sukacita ketika mereka menjaga Natal, menjaga Tahun Baru, menjaga penghujung di tahun ini. Ketika kami akan kembali dari tempat ini, biarlah Tuhan yang menghantar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing, di kos-kosan kami, di rumah kami, di hotel atau di apartemen atau dimanapun kami berada. Anggota jemaat yang sedang dalam perjalanan atau yang sudah di tempat pariwisata, berkati lindungi mereka. Biarlah perjalanan di darat, di laut, di udara atau dimanapun, tolong Tuhan jaga ya Tuhan. Para supir, para driver, para nahkoda, para pilot, sehingga mereka dalam sukacita boleh menjalankan tugas untuk keselamatan kami. Biarlah semakin berkurang kecelakaan atau mungkin tidak ada, oleh karena hikmat yang Tuhan beri
bagi para pengendara. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dan ibadah nanti jam 7 biar Tuhan yang berkenan menantikan dan memberangkatkan kami di tempat kami masing-masing. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberi persembahan khusus ke dana pensiun Huria Kristen Batak Protestan dan kita bernyanyi. Dia menghibur
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu yang dapat kami pergunakan pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat sore Amang Inang. Ibadah kita sudah selesai. Nanti masih lanjut lagi ibadah jam kedua. Perlu kami ingatkan, jangan lupa Amang Inang nanti jam 00 supaya semua kita beribadah. Acara disediakan gereja. Nanti mungkin Sintua masih akan mengirim untuk soft copy-nya. Besok kita masuk jam 10. Doa kami Amang Inang sehat-sehat semua. Kita bertemu di tahun baru 1 Januari 2023. Amin. Horas untuk kita semua.